Hey Cah, kembali lagi bersama aku di channel Deusen. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Arc episode ke-20. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Halo Rek, udah siap buat bahas episode seru terbaru dari Ultraman Arc? Kali ini kita masuk ke episode ke-20 yang judulnya Hal Yang Diwariskan. Kalau dari judulnya aja udah kebayang gak sih? Kayaknya bakalan ada drama keluarga nih di episode ini. Tapi tetap diselingi aksi seru Ultraman yang epic. Siapkan cemilan, duduk yang santai karena kita bakal bahas lengkap dari sinopsis alur cerita sampai ke poin-poin pentingnya. Mari kita bahas. Di episode ini kita dapat cerita yang cukup relatable, yaitu soal hubungan antar generasi. Kapten Hiroshi memperkenalkan anaknya, Sugumi Ben, yang jadi reporter pengalaman yang kerja di Skip. Awalnya sih santai aja, tapi tiba-tiba suasana jadi tegang karena muncul kaiju yang mirip Gomez di Gunung Ratsuno. Tapi plot twistnya, kaiju ini bukan Gomez asli, melainkan makhluk luar angkasa bernama Supekyo. Nah, disinilah Arc harus turun tangan buat menghadapi ancaman baru ini. Selain aksi keren, episode ini juga menonjolkan pentingnya kolaborasi dan tanggung jawab, baik antara manusia maupun dengan Ultraman. Episode dimulai dengan suasana santai banget di markas Skip. Mereka ngobrol santai soal menurunnya serangan kaiju, bikin suasana terasa lebih ringan. Di sini Kapten Hiroshi ngenalin anaknya, Sugumi, yang bakal magang jadi reporter. Lucu banget, ada interaksi humor kecil-kecilan yang bakal bikin kita merasa lebih dekat sama beberapa karakter ini. Ketenangan ini nggak berlangsung lama, Rek. Tiba-tiba muncul laporan tentang kaiju yang mirip Gomez di Gunung Ratsuno. Tim Skip awalnya pede bisa ngatasin dengan asam citronella, tapi perilaku aneh si kaiju yang malah naik gunung bikin semua orang bingung dan mulai terasa nih ada yang gak beres. Tim Skip langsunglah mulai melakukan penyelidikan intens. Bahkan GTF pun langsung meluncurkan serangan pakai asam citronella. Tapi ternyata kaiju ini punya kemampuan anti gravitasi, Rek. Dia bisa melayang gitu deh. Pas situasi makin kacau, Arc muncul di momen yang pas banget buat menyelamatkan warga. Ya, pertarungan mulai memanas dan Arc melawan kaiju yang akhirnya terungkap sebagai Supekyo, makhluk luar angkasa peniru Gomez. Supekyo menggunakan beam anti gravitasi buat menyerang, tapi Arc nggak tinggal diam. Dengan Arc Breaker Beam, Arc berhasil menghancurkan medan gravitasi Supekyo. Dan klimaksnya, Infinity Blade Slash, pedang energi ini, berhasil menghentikan Supekyo. Keren banget gak sih? Setelah semua kekacauan selesai, kita dikasih momen menyentuh antara Hiroshi dan Sugumi. Hiroshi akhirnya mengungkapkan kebanggaannya terhadap Sugumi, bikin suasananya haru banget. Arc pun menyampaikan pesan penting soal kerjasama dan tanggung jawab bersama. Fix episode ini balance banget antara aksi dan juga drama. Ya, informasi kemarin ada yang salah lah tentang hubungan ayah dan anak yang sempat kubahas di video kemarin. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin pentingnya. Mari kita bahas. Episode ini fokus ke tema yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu hubungan antara orang tua dan juga anak. Hiroshi sebagai orang tua ngerasain campuran emosi antara rasa cemas dan bangga ngelihat Sugumi yang mulai menunjukkan potensinya.
lewat tugasnya sebagai reporter pengalaman kerja. Konflik kecil dan obrolan santai mereka jadi gambaran betapa pentingnya komunikasi terbuka dalam keluarga. Pesan ini ngingetin kita kalau hubungan antar generasi bisa jadi lebih harmonis kalau ada saling pengertian dan juga dukungan. Selain itu, cerita mereka juga nyentuh aspek bagaimana rasa tanggung jawab bisa diwariskan lewat contoh nyata, bukan sekedar kata-kata aja. Super Kyo jadi daya tarik utama di episode ini karena karakternya yang gak cuma sekedar meniru Gomez, tapi juga membawa kemampuan unik yang bikin dia beda. Salah satunya kemampuan anti gravitasi yang bikin serangan GTF jadi nggak efektif. Hal ini bikin ancaman dari Super Kyo terasa lebih serius dan nggak bisa diremehkan. Karena tim Skip dan juga Yuma harus berpikir lebih cerdas untuk menangani makhluk sekompleks ini. Keberadaan Super Kyo menunjukin bahwa ancaman bisa datang dari mana aja, termasuk dari sesuatu yang awalnya kita kira familiar tapi ternyata jauh lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Episode ini juga nunjukin betapa pentingnya kerjasama dalam menghadapi masalah besar. Tim GTF, Skip, dan Ultraman Arc masing-masing punya peran penting yang saling melengkapi. GTF dengan teknologi dan strateginya, Skip dengan pengawasan dan juga data, serta Ultraman Arc yang turun langsung ke medan pertarungan. Semua elemen ini digabungkan untuk mengatasi ancaman Super Kyo yang jelas nggak bisa ditangani secara individu. Pesan yang disampaikan dari kerjasama ini sederhana tapi kuat. Nggak peduli seberapa besar atau kecil peran kita, kontribusi setiap orang itu penting buat mencapai tujuan bersama. Kolaborasi ini nggak cuma jadi kunci buat melawan kaiju, tapi juga simbol kalau tantangan dalam kehidupan nyata pun butuh dukungan dan kerjasama semua pihak. Episode 20 Ultraman Arc yang berjudul Hal yang Diwariskan nyajin campuran aksi sama drama yang bikin emosional. Hubungan Hiroshi sama Sugumi ngasih sentuhan personal di tengah ancaman kaiju yang sedang muncul. Pertarungan Arc lawan Super Kyo juga nunjukin kalau musuh baru yang rumit kayak gini perlu pendekatan yang lebih untuk kerjasama. Pesan terakhir dari Arc soal tanggung jawab bareng-bareng makin nekenin tema kalau tiap orang, gak peduli perannya apa, tapi juga punya kontribusi penting buat ngejaga kedamaian. Ya, itu tadi adalah kesimpulanku dari Ultraman Arc episode ke-20 yang berjudul Hal yang Diwariskan. Gimana menurut kalian? Seru atau tidak untuk episode ini? Ya, dari drama antar generasi sampai aksi epic Ultraman Arc, semuanya dikemas dengan solid. Episode ini ngajarin kita pentingnya kerjasama dan juga tanggung jawab, serta menghargai hubungan keluarga. Ya, itu tadi adalah pendapatku pribadi ya. Kalau kalian gimana? Tulis komentar di bawah. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow IG-ku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.